Sebelumnya Ibu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang udah bersedia meluangkan waktunya Ibu di tengah kesibukannya lagi besok ya Ibu. Iya. Makasih banyak ya Ibu. Ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Saya mau bertanya Bu, tapi saya juga dulu Bu. Ibu namanya siapa? Saya Fitria Indiani. Fitria Iriani. Untuk nama usaha laundry Ibu Namanya Kembar Laundry. Kembar Laundry. Untuk alamat usahanya ini ada di Kali RT1 RW4 Pondok 45 Pondok Cina. Kalau untuk usaha laundry ini udah beroperasi selama berapa tahun? Ya. Dari 14 tahun. 14 tahun itu. Oke, mungkin langsung aja ya Ibu untuk pertanyaan pertama dari saya. Bagaimana sih Bu cara Ibu dalam mengatur untuk menangani semua tugas operasional sendiri? Kan Ibu semua bikin sendiri ya Ibu. Kayak pencucian, pengeringan, terus nyetrika, terus ini ada penerimaan atau pengantarannya? Ada itu disesuaikan sama adanya kembar, adanya sore malam, pagi siang bisa. Lalu bagaimana tuh Bu Ibu menangani semuanya kerjanya sendiri? Iya, saya kalau nyuci itu malam sampai jam, kalau lagi banyak ya, kalau lagi banyak seperti saya 12. Soalnya sistem kerja nyucinya lama kalau di saya, nggak kayak orang-orang cuma setengah jam, nggak usah sejam. Jadi saya pisah kalau banyak, saya cuci itu sendiri. Kalau misalnya nggak banyak, saya tandain. Itu saya nama-namain. Saya nggak langsung pengering ya, saya kan istri, jadi saya jemur dulu di atas. Kalau misalnya kayak kadang menipu nih, saya angkat. Berarti untuk Ibu nyucinya itu malam, terus kalau misalkan nyetrika dari pagi Dari pagi sampai sore. Lalu gimana cara Ibu yang Ibu gunakan gitu Bu untuk menjaga produktivitas dan menghindari kelelahan? Kan Ibu juga. Iya, saya kadang kalau ini masak kadang nggak sendiri aja. Kalau lagi capek ya beli aja makan. Kalau ini ya masak. Masak. Berarti ini usahanya usaha dari awal punya Ibu sendiri ya? Bisa sendiri, mesin cuci, kredit, Lalu bagaimana Ibu dalam mengelola keuangan usaha termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluarannya? Kalau saya nggak ada kayak pencatatan pengeluaran ya, karena semua dari sini nggak seperti laundry yang besar, ada karyawan. Yang penting saya ada masuk berapa hari ini, saya kira-kira keluar saya berapa. Langsung disimpan saja ya Bu? Ya kalau ya namanya pengeluaran dari sini ya jadi kira-kira sendiri aja. Terus kan ini ya Bu ya pastinya kayak mesin cuci itu dirawat ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana cara Ibu dalam mengatur keuangan untuk perawatan mesin cuci dan pengering atau peralatan lainnya gitu? Ya kita mesti pintar nabung, ditabung habis sini mereka pasti mereka minta jajan karena capek dipakai mulu. Kalau nggak 3 atau 4 bulan pasti mereka minta jajan ke servis. Berarti untuk uangnya juga disisihkan untuk peralatan itu ya Bu ya? Soalnya mahal, servisnya paling murah 300. Lalu bagaimana cara Ibu dalam memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha? Apa ya? Enggak dipisahin sama saya ya. Jadi kan sekarang kan ada hospital, kan ada kiris, ada transfer. Nah itu saya dari situ. Kalau kiris itu udah misalnya ditransfer kan cuma sekali itu masuknya ke tabungan adik. Mereka yang adik saya yang gini. Misalnya ini A buat udah segini dia yang bayar nanti sisanya ke saya. Nah saya dari situ saya buat laundryan sama bersih anak-anak. Nah Ibu, selanjutnya bagaimana cara Ibu dalam menjaga kualitas layanan agar tetap konsisten Ibu tanpa bantuan karyawan? Ya itu saya kerja sendiri karena kalau saya bayar kan jadi orang kosong
ya itu mesti cerewet. Maksudnya kayak gini, kayak wangi, kata saya gitu. Kadang namanya customer kan cerewet ya, mau yang murah, nanti kalau kita lagi banyak manggil orang, nah itu mesti diajarin lagi. Oh berarti ibu jadi sebelum apa namanya sebelum ada customer berarti ibu harus tahu dulu ya kayak gitu. Lalu bagaimana cara ibu dalam menangani lonjakan permintaan atau masalah operasional yang kadang tuh di luar dugaan kita gitu? Iya, banyak banget. Orang mah kan apa-apa sekarang naik. Tapi orang kan nggak mau hari kita naik. Iya, saingannya banyak. Saingannya banyak banget mobilnya. Ya kalau lagi kita alhamdulillah jalannya kalau lagi kita namanya kayak kalau orang jalan kan kayak gitu ya. Lagi banyak, lagi sepi. Tapi kira-kira kalau misalnya lagi sepi gitu lumayan ngaruh ya bu ya buat Ngaruh, iya. kepribadian juga ya dan Iya, paling kalau libur kayak kemarin kan Oh, mahasiswa iya. libur tuh 3 bulan, ya sebulan itu langsung libur. Kan aku mahasiswa kan orang kan ya kadang mereka juga nyuci sendiri kalau kita Iya. nyuci sendiri. Kalau makan bisa ditahan, kalau nyuci mah ya ya karena mahasiswa hemat juga ya. iya, coba juga pada nyuci sendiri. Lalu bagaimana cara ibu dalam mengatur stok perlengkapan laundry seperti deterjen, pewangi dan plastik kemasan? Oh, belinya itu sebulan sekali saya langsung di stok Langsung banyak berarti. semuanya ya. Tapi kira-kira tuh bu kalau deterjen pewangi gitu harganya mungkin selalu berubah atau stabil gitu? Sama aja sih, sama aja sih. Mungkin ngerti juga kali masih naikin kan kalau nggak ada yang beli bukan nggak ada yang beli, yang beli sedikit gitu. Oh, tapi ibu kalau misalnya beli itu langsung ke agen atau ke supermarket biasanya? Saya ke agen. Oh ke agen. Oh ya yang itu bukan sih bu yang wangi yang warna-warni gitu Iya. ya? Oh iya. Itu yang datang. Oh, tinggal sekarang tuh tinggal WA aja. Kita beli datang. Oh enak ya tinggal di WA aja. Iya, mau deterjen juga pakai Shopee aja. Oh iya benar-benar. Lalu bagaimana cara ibu dalam memasarkan usaha dengan pelanggan yang baru? Itu kan saya kan banyak juga sama tuh kayak apa ini udah pakai musuh juga ya itu kayak mau misalnya misalnya yang orang jalannya dia apa ya sapa objek itu misalnya kan mereka rata-rata ada punya orang maksudnya saudara atau kakak yang punya mobil iya Tapi biasanya kalau apartemen juga ada usaha lagi gitu atau enggak? ada tapi mereka ngerasain kalau yang mobil itu mereka ya saya pun pernah nemuin ya saya nganter nih pakaian ke sana tuh ke apartemen ada satpam ada saudaranya itu ibu mau pakaian langsung dipanggil samperin kalau yang di dalam apartemen kan mereka naruh ke situ ya kalau dia makanya nyamperin istilahnya bola gitu sekarang kayak gitu mereka. Oh, susah juga ya bu kalau Nah itu saya ini sekarang kita mesti bayar ke situ kan apartemen mesti bayar uang parkir kan itu uang parkirnya buat kita masuk pakaian situ buat naruh gosok sampah apa obek. berarti caranya berbagai cara ya bu? Kalau saya mah emang bisa begitu capek tapi saya asal Allah aja. Iya. Iya habis pakai duit juga. Iya pakai duit. Lalu bagaimana cara ibu dalam menangani lonjakan permintaan? Bagaimana cara ibu dalam bagaimana cara ibu dalam membangun hubungan dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan? Ya mesti ramah. Kalau nggak ramah itu nggak berkat. Soalnya kadang kalau kita nggak ramah kita Jutek banget udah males iya, jadi nggak pengen lagi sih. coba sekali. Iya. Di situ langsung jutek banget sih. Males kalau di situ lagi gitu. Ya udah gitu kalau muka kita tanpa asem juga. Itu kenapa sih gitu? Iya, Mereka langsung benar-benar. nanya yang udah akrab mah langsung nanya. Enggak, lagi anak gitu. Lalu Iya. bagaimana cara ibu dalam menangani keluhan pelanggan sendiri? Apakah langsung bilang ke ibu atau melalui Iya, kan mereka WA saya. Bu, ini kenapa bu? Iya maaf nanti sekali kakak bawa aja lagi dah. Terus gitu kesini. berarti kalau misalnya bawa lagi ibu jadi kerja Ya lagi emang. Kadang kurang wangi tuh. Ya kalau mau wangi mau pakai parfum sendiri ya.
Ya kalau murah mau Oh, memangnya ibu sekolahnya? enam setengah. Oh, bisa banget setengah ya? Iya semua. Kalau daerah kampus berapa? 7.000. Oh, kalau di depan kampus sih yang dia kan udah agak modern jadi lebih murah karena udah masuk tinggal ngambil gitu. Kita masih di depan gitu. Yang baru itu ya. Iya yang baru itu. Nah, kayaknya sih gitu. Tapi nggak digosok. Oh, kurang tahu deh. Kalau yang digosok. Iya. Pakai koin beras biasa. Iya, iya. Koinnya 10 juga tuh 12.000 gitu. Tapi nggak digosok. Di Tangerang banyak tuh kayak gitu. Udah kalau lebih rapi dan bersih sih ya pakai manusia juga. Ya iya, disiplin. Makanya orang itu jorok. Saya aja bisa cuci juga. Orang yang bisa cuci juga bisa bersih juga. Buat pertanyaan selanjutnya, punya rencana untuk mengembangkan usaha yang sudah ibu punya? Pengen sih, tapi kalau di sini mah jarang banget ya. Ini ya, persaingan itu. Segalanya bisa dilapak seperti ini. Iya kan, orang yang gimana kalau nggak, karena punya koneksi di kosan atau di apapun sama yang punya duit. Kalau kayak saya ini kan mungkin nggak kenal siapa-siapa. Apa? Satpam gitu, satpam. Oh, itu biasanya kalau sih pengalaman banyak. Ya kan itu ada juga ya kalau pernah punya buat usaha pertanian lagi atau di kacang. Ini yang sekarang ya, kan kalau di defisit kayak gini ya, kayak ada ekonomi kan kayak gini. Itu kayaknya nggak bagus. Iya. Ya bisa dipastikan sampai sekarang mah pas dari COVID kayak begini. Buat pertanyaan selanjutnya, apakah ibu mengikuti perkembangan teknologi dan tren baru dari industri laundry? Kayak misal promosi lewat sosmed itu bu, kayak misal web laundry. Oh iya itu ada tuh anak saya bikin. Buat Tapi kan di saya mah kalau mereka maunya ada pagi itu kan nggak ada pagi, nggak ada orang. Iya anak saya bikin tapi yang tadi itu sore malam itu. Ya kan mereka rata-rata mau pagi siang. Yang lebih cepat. berarti anaknya ya bu yang buat kayak Iya. promosi juga. Iya. Di net. Maaf ya ibu, sebenarnya nanya buat ibu usaha gini tuh modalnya Modalnya gede. Soalnya mesin cucinya aja dulu ya. Saya nyicil sampai 12 juta. ini Satu. Oh, pengeringan lebih mahal lagi. Tapi saya ini yang jadul-jadul ya. Ini kan saya udah 14 tahun. Saya jadi ini mesinnya ke sana. Tapi jalannya itu setahun kali udah dealnya ganti gitu. Tapi saya lebih suka kayak gini. Daripada zaman yang sekarang yang bagus-bagus itu cepet rusak. Bodinya doang bagus-bagus. berarti kira-kira berapa? Oh iya, ada 4. 12. Harusnya 12 juta. Cicil soalnya. Kalau ini beli satu, ntar udah selesai, beli lagi satu lagi gitu. Bagaimana cara ibu mengatur waktu antara mengelola usaha laundry sama ngurus keluarganya? Tadi udah di Beda ya. Iya. Kalau ya anak yang punya udah pada gede sih. Mereka juga kadang pulang sore. Kadang ya pulang sore ya paling mau beli makan aja. Ya, kalau makan beli. Kalau lagi sempet ya masak. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ibu ada strategi untuk ibu gunakan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, kayak balance gitu? Oh iya. Kalau kayak ngaji gitu ya, Iya. ke kegiatan sosial, Iya. saya ikut. Tapi kadang anak saya ada yang kuliah minggu, terus suruh keliling sini, suruh ngaji, ataupun arisan, saya ikut. Berarti Ya acara-acara kayak gitu mah saya ikut. bagi Sosial. waktu ya bu aman. Iya. Saya pengen libur nih atau kuliah siang gitu. Terus buat pertanyaan selanjutnya, apakah ibu melibatkan anggota keluarga dalam membantu operasional? Tadi kan ibu Iya, bilang ada. anaknya ya. Bisa diceritakan bu? Ya kalau pembantu dia kadang harus di rumah jaga sini. Kalau bosan saya nggak kasih, karena kan takutnya komplain. Namanya anak-anak kan nggak rapi gitu. Ya ngangkat ke atas, nanti ngangkatin, murin.
Yang kalau yang laki tuh yang antar jemput. Dia suka. Oh, makin tua ada dong. Tiga. Tiga. Mm-mm. Pertama Itu temennya Reza kembar. Cewek. cewek dia. Iya, tiga. Itu lagi pada ngujung dia lagi berkulit. Yang berarti lengkap ya. Ini mau keluar. Sama kayak ada Reza. Namanya Hanif juga ya? Lagi di SMA. Ini mau daftar mana? Terus dibikin itu kan? Iya kan? Ya itu. Iya. Hanif gak bisa bikinnya. Apa? Dia minta cuma aku suka tuh portofolio. Iya, portofolio itu Nggak bisa. berarti anak yang cewek paling jaga Jadi kalau ada yang masuk, nganter ya orang. yang laki angkatin liburan. Iya, antar jemput. Bagaimana cara ibu dalam mengelola pemasukan dan juga pengeluaran usaha agar tetap menguntungkan? Keluar apa pendapatan ya? Iya. Kan ketahuan tuh kalau setiap hari masuk berapa. Kebanyakannya sih ya untungnya sedikit ya, yang penting makan sekolah anak ada. Kalau buat ini kita kirain sendiri, misalnya sehari dapat berapa 200. Kita keep buat beli ini sabun apa kan per bulan tuh ya stoknya banyak. Terus buat servis dia juga terus cucinya. Jadi kita jangan apa-apain. Yang penting untuk anak ini buat makan ada nanti sisanya buat yang ya kalau ada sisanya lagi dari keluaran itu ya berarti kita masih ada untungnya buat makan. Lalu bagaimana cara ibu untuk menyisihkan keuntungan usaha untuk tabungan keluarga sendiri ataupun untuk tabungan usahanya gitu? Jadi sisi caranya gitu. Misalnya sehari 5.000 jadi apa-apain. Banyak kan kayak gitu ya buat anaknya juga. Anaknya bisa kuliahnya juga. Berarti langsung disimpan aja gitu uangnya. Dalam dukungan keluarga itu seberapa besar dalam dukungannya karena ini apa namanya pendapat seberapa besar dukungan yang ibu dapatkan dari keluarga dalam menjalankan usahanya? Ya bisa ya karena kalau kita nggak ada yang bisa bantuin kan kita nggak masa yang jadi tulis deh kita walaupun sendirian ya Raisa ya iya saya single parent iya single parent kelas 1 SD saya single parent banyak orang kan nggak mau nikah lagi enggak saya mah pengennya anak saya melihatkan anak saya sukses pengen jadi sarjana semua segitu ada Allah kata saya begitu sih percaya gitu aja. Keren banget ibu. Nah itu ya Bu, kalau ibu bisa menjadi ayah ya. Kalau ayah belum menjadi Kan ibu. bisa. Kata saya kan gini, kakak insya Allah mama semua tercukupi, kamu bisa kuliah di UIN, ada yang UIN juga ngekos, mama bisa ke sama itu biaya sekolah, asal itu. Ada yang kita pengen kuliah, makanya kita dari waktu saya kembali itu saya nabung, sisihkan, lagi apa ini. Kalau ya misalnya kamu jadi kayak saya itu kita jadi cewek nabung, jangan buat keran. Nggak tahu. Iya benar, kita nggak tahu ke depan kita harus kita gimana. Itu waktu punya anak. Kalau saya dulu mikir kayak gitu. Saya divorce waktu si kembar kelas 1 sih ke depan anak saya gimana nih, saya harus mandiri di kaki saya sendiri, nggak boleh minta-minta, nggak boleh nulis sama kakak. Kita punya kehidupan masing-masing, punya anak juga masing-masing, itu mesti mandiri jadi cewek. Enggak pak. Selanjutnya gimana standar kualitas ujian ditetapkan dan juga dipertahankan? Jadi misalnya misalkan ibu nih kalau lagi musim hujan otomatis ya Aku pingin, ya cuman itu lama. berarti Itu 2 jam. berarti itu nanti butuh proses yang lebih Lama, makanya saya kasih tahu sama yang nyuci, maaf ya bang, gak lamaan kamu sudah kan ngantri. juga ada perpanjangan waktu. Iya, ya kalau yang saya itu kan mereka ekspres. Kalau ekspres kan begini. Nah kalau ekspres itu kalau di musim hujan juga Iya, nanti kita duluin. Yang ekspres kita dulu nyucinya, yang dia kita dulu ya.
Lalu selanjutnya, apa langkah yang Ibu ambil jika terjadi komplain dari pelanggan? Nah itu, saya mau ada usaha ya. Kadang kan ada yang usaha, yang namanya kayak gini kita nggak tahu main pakai orang ada kita bisa nyari barengan barengan tuh. Gimana orang ada jujur ada yang enggak, ya karena mereka kabur main jalan gitu konsekuensinya. Iya. Ada kadang dibilang seringan kalau saya tuh ada di dia tapi bilangnya hilang. Oh, jadi nanti Iya, kan kalau nggak dia nyicil lagi kita ingetin. Nah ini tuh orang dia bilang, iya bang, ini ada nih, kayak gini. Iya, saya kayak gitu. Makanya kalau karena saya kan ya bisa satu-satu, kalau orang yang lain itu bisa direknya sama orang kan. Yang mereka bohong, itu kadang saya sebenarnya kayak gitu. Iya, lihat jarak tuh orang kita nggak tahu kan. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu memastikan konsisten kualitas layanan? Ya kayak gini aja, istiqamah kan. Jujur, kalau saya kan orang yang juga 500 perak ya, kadang yang dia udah ya pasti kalau saya nggak bisa saya nyari kan bukan, kalau nggak saya tulis utang. Apakah ada inovasi yang pernah Ibu terapin dengan usaha laundry? Ya, ada, mungkin bisa disebutkan. Nggak ada ya, orang-orang pakai uap ya, saya nggak berani. Itu inovasi. Pertama itu pakai gas, agak diboros, saya enggak. Baik pakai komplain yang orang pakai gas itu tak dong aja, masuk bisa kan orang pojok-pojokan, iya pojok-pojokan. Masa yang mau ikutin kasih, memang cepat sih, selesai. Kenapa nggak beres, nggak licin, nggak rapi, gitu, iya. Ya, lebih baik pakai ini ya, Iya, Bu, yang nggak kasih uap. dulu dah. Berarti tidak ada inovasi lain gitu selain Nggak ada, saya ya pokoknya ada yang itu mah saya yang gas enggak. mungkin ini juga ya Bu, berbahaya. Ya itu, iya emang benar. Kan soalnya dia pakai apa nih kayak lagi biasanya kayak gitu. Oh kalau ini soalnya sama saya pernah bakar. Berbahaya juga ya Bu. Bahaya kalau masanya nggak benar. Sebenarnya kalau tertinggal gitu ya Bu. Nah itu emang baik udah kejadian. Itu kakak kan juga bantu uapnya yang dia tuh kakak juga kebakaran. Yang gara-gara uap itu. Iya. Jadi itu kan. Saya mah orang bujukin, ibu masih jadi orang biarin amat gitu. Yang penting aman ya Bu. Iya itu. Terus selanjutnya, gimana sih respon usaha Ibu terhadap perubahan tren gitu Bu? Ya saya mah nggak ngikutin trennya, orang pada ngikutin biarin aja kata saya gitu. Berarti kayak Habis tempat aja saya kan tempatnya jadul, nggak kayak orang-orang yang baru bagus gitu ya. Apa tempatnya bagus-bagus, mesin mobilnya tuh, mesin cucinya, mesin pulnya, ada bagus. Ya kalau kayak gitu kan biayanya gede, ratusan juta. harus modal lagi gitu ya, Itu Bu. sama kalau dia juga tidak seberapa, apa-apa soalnya udah mahal. Listriknya mahal. Ya berarti kayak semakin ininya tuh listriknya semakin iya, besar. besar, Ya. iya benar. Terus selanjutnya, apa rencana Ibu untuk mengembangkan usaha laundry ini ke depannya Bu? Enggak, pengennya sih buka lagi ya, cuma nggak tahu ya. Cabang gitu ya Bu? Iya, tapi nggak di sini. Kalau ini mah, aduh, orangnya juga kayak apa cemburu. Kayak banget. Kobet kapuk sini aja yang kayak sebulan. Di sini paling banyak usaha laundry tau maksudnya. Iya, Udah juga kan juga ada ya. iya, kayak selalu. Itu, kobet. Itu cuma berapa nih? Iya, Ini banyak ini ya Bu, ininya apa? Loh, Saingan. ya itu kan kalau kue jadi ya terbagi dua jadi banyak jadi sedikit. Mungkin rencana untuk menambah karyawan Aduh nggak dulu dah. ya dulu. Duitnya buat kuliah Oh, anaknya. iya. Kalau Jadi ini mah sendiri dulu ya, bantunya Bu. itu aja. Kalau saya kalau banyak orang baru itu. Oh mungkin ada beberapa waktu gitu. Iya Nggak kalau setiap hari. enggak. Itu per kilo 3.000 pasti. Mau gosok doang. Ada orang tertentu atau siapa yang mau? Ya tetangga. Oh, tetangga. Iya ibu rumah tangga. Nah, apa tantangan terbesar
ya Bu. saingannya. Kita kalau ngeliat ke apartemen itu orang yang nungguin pakaian, aduh, saya kan nggak bisa kayak gitu kata saya. Jadi kayak gimana ya, kayak pengemis kata saya. Jadi Nah, solusi ibu untuk itu tantangannya gimana Bu? itu kan saya nggak bisa deh kayak gitu. Biarin aja deh pasarnya. Kayak impian aja ya Bu. Iya, yang penting masih buka. Bapak aja saya itu betul almarhum. Yang penting dari tanah. Sayangnya ada yang ngomong, Iya. Iya. saya pernah ditutup soal yang salah saya. Iya. Si Tiasti buka kan di Google Map. Maunya saya ditulisnya tutup. Oh, bisa gini Pak. Misalnya ada yang nggak suka, Nah, gimana? itu kan saya kan usahanya kecil. Yang bandingkan yang jadi gede, kenapa jarak? Saya kan kerja lagi. Ada Dia kan gitu, atau ketika di gimana? Google Map-nya kemarin ronde gini. Ada yang itu yang tutup. Kemarin Kayak baru nggak dia, kelihatan gitu ya. iya, ya itu di Google Map kan ketahuan teknologi Iya. ya. Bacanya tutup ronde saya. Makanya kemarin habis lebaran, Mama ini kok katanya kan tutup. Wah, gimana sih? Orang jahat banget ya, mungkin kita nggak jahat. Ya orang kiranya ibu tutup ya. Nah itu, Padahal buka, Nah, nungguin. Kok nggak ada yang nyuci? Ya kan kita nggak tahu, kita nggak tahu orang mah jangan kita lihat baik-baik aja. Ada orang kita harus tebak. Mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari kita berlima. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Cuma saya mah londiannya begini, londian rumahan. Iya, kayak orang Ini juga udah syukur banget udah punya usaha sendiri gitu. Iya, makanya jangan pintar. Mungkin cukup sekian dari kita Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari wawancara kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.